Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadiam Dani dari Sekolah Vokasi PB, Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan rangkaian flip-flop, tepatnya SR flip-flop, D flip-flop, dan JK flip-flop. Sebelumnya, rangkaian flip-flop ini termasuk ke dalam rangkaian sekuensial, di mana untuk output atau keluarannya itu dari rangkaian sekuensial ini, yang mana rangkaian logika yang output atau keluarannya dipengaruhi oleh inputan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, di rangkaian sekuensial atau lebih tepatnya pada rangkaian flip-flop ini, ada yang namanya memori, yaitu memori yang mana berfungsi untuk menyimpan data keluaran sebelumnya yang digunakan sebagai inputan untuk data berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja pembuatan dari rangkaian flip-flop. Yang pertama, saya akan membuat rangkaian SR flip-flop yang mana membutuhkan pertama yaitu gerbang logi kanan, dan kemudian juga membutuhkan yang namanya display sebagai inputannya ya. Kemudian juga logi clock untuk keluarannya. Nah, di SR flip-flop ini kita hanya perlu menggunakan gerbang logi kanan, dua buah gerbang logi kanan, dan inputan berupa logi state, dan juga output berupa logi port. Nah, kenapa menggunakan NAND? Sebenarnya selain menggunakan NAND, dapat juga menggunakan gerbang logi kanan. Tapi karena rangkaian SR ini dapat digunakan juga pada D flip-flop dan JK flip-flop. Nah, pada D flip-flop dan JK flip-flop itu lebih mudah menggunakan gerbang logi kanan. Oleh karena itu, di SR flip-flop ini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan gerbang logi kanan juga. Nah, kemudian juga untuk output logi port. Nah, pada rangkaian flip-flop ini memiliki dua buah output. Yang satu ada output utama, yang satunya lagi ada komponen output. Jadi, output yang satunya lagi itu berlawanan dengan output utamanya. Nah, ini bisa kita tuliskan ini sebagai key. Nah, ini 2,5 ukuran tulisannya mungkin. Nah, kemudian ini sebagai atau komponennya. Nah, kemudian inputan ini karena ini namanya SR flip-flop, jadi kita namakan saja ini sebagai S, inputan S buat settingnya. Nah, ini F. Nah, ini kemudian kita pisahkan ya posisinya. Nah, kemudian pada rangkaian flip-flop ini, inputan yang dua ini kenapa nggak diisi? Karena inputan dua ini dipengaruhi oleh output atau keluaran dari data sebelumnya. Nah, jadi seperti ini, yang inputan ini akan dihubungkan ke ini, ke output dari data ini, dipengaruhi data ini. Nah, yang input ini dipengaruhi oleh data dari S, output dari yang S ini, gerbang weekend ini. Nah, oleh karena itu ini sekuensial. Jadi, output yang ini nanti akan diterima kembali sebagai inputan data yang ini, dan juga output dari gerbang logika yang U2 ini akan menjadi inputan dari gerbang logika U1. Oleh karena itu ini sekuensial. Terus, jadi ada hubungan antara sebelumnya dan yang sedang terjadi atau sesudahnya nanti. Seperti itu. Karena itu ini termasuk ke dalam rangkaian sekuensial, dan karena itu rangkaian flip-flop ini juga dapat digunakan sebagai memori. Karena ini akan menyimpan data dari data sebelumnya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita coba. Nah, untuk awal ini, di mana ketika kita memberikan nilai 0 pada gerbang logika untuk rangkaian flip-flop SR ini, SR flip-flop, itu akan menyeting nilai awalan 1, 1. Nah, kemudian ketika misalnya kita ubah, nanti dia bukan 1, 1 lagi. Jadi misalnya ini 1, kemudian 0 lagi. Nah, jadi ntar ketika kita ubah ini jadi 1. Nah, kenapa sebelumnya ketika 0, 0 ini 1, 1, sedangkan ketika S ini kita 1, ini jadi nilai 0, itu karena untuk kita tahu kan, kalau NaN itu kebalikan dari N, yang mana kalau N itu akan bernilai 1 ketika outputnya 1 keduanya. Sedangkan pada NaN akan bernilai 1 kecuali ketika outputnya 1 semua. Jadi ketika 1 semua, inputannya ini untuk NaN, outputnya akan 0. Nah, oleh karena itu,
Ketika kita inputan 0, walaupun data ini misalnya di awal, paling data awalnya itu tidak ada inputannya, kita sudah bisa memastikan bahwa output-nya itu 1. Nah, output 1 itu barulah menjadi sebuah inputan sekuensial. Begitupun yang di U2, ketika awalnya kan R-nya 0. Nah, itu maka udah dipastikan output-nya 1. Nah, 1 ini akan masuk jadi data sekuensial di U1. Nah, karena itu, dia nilainya itu di sini untuk inputan sekuensialnya 1 ketika kita awal bikinnya 0. Nah, ini disebut sebagai nilai simpan atau settingan awalnya. Nah, jadi ini nggak ada nilai data dimasukkannya. Jadi seperti itu untuk awalnya. Jadi ketika 0, dia akan 1. Nah, ini untuk tabel kebenarannya ya. Nah, ketika kita masukkan di S itu 1, maka nilai Q-nya ini menjadi 0. Nah, maka ketika kita men-set ini 1, maka untuk nilai Q-nya akan diubah jadi 0 karena nilai awalnya itu 1. Nah, kemudian jika kita bikin nilai 1 di R, nah ini kita matikan dulu. Nah, nilai 1-nya di R, kita akan meleset. Jadi kan sebelumnya nih, ini kan nilainya 1. Ini jadi 0 kan. Yang sebelumnya 1 jadi 0 ketika S-nya 1. Nah, ketika R-nya yang 1, kita akan meleset kembali nilai Q ini dari 0 menjadi 1 kembali. Nah, karena itu, ini bisa dibilang S itu set dan R itu reset. Jadi, untuk mengembalikan nilai seperti awalannya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa tuliskan ketika 1, 0, yang ini nilainya 0, dan yang komplemen 1. Dan ketika R-nya 1, nilai Q-nya 1, dan komplemennya itu 0. Nah, sedangkan untuk 1 itu, dalam rangkaian VPOP, tepatnya pada SF VPOP, itu tidak dapat kita definisikan. Karena itu nilainya selalu berubah-ubah sesuai dengan data sebelumnya. Jadi ketika seperti ini, nah, 1-nya itu di sini dan ini 0. Nah, kemudian misalnya kita ubah. Nah, misalnya 1 kan di sini ya. Ini kita buat jadi 1. Nah, ini datanya tetap begini. Jadi nilai 1 itu ketika inputannya 1 tidak bisa kita definisikan ini. Nah, jadi ini tidak bisa kita definisikan untuk nilai yang ketika inputannya S-nya 1, N-nya 1, dan untuk awalan 0 itu sebenarnya ini juga bisa kita buat sebagai nilai awalan ya. Jadi kita kadang juga ini nggak ditulisnya sebagai sebuah data simpanan awal atau apapun. Nah, yang kita fokuskan itu pada SFVPOP itu karena pada inputan S dan R-nya saja, ketika kita input S-nya saja atau R-nya saja. Ketika kita inputnya pada S saja, maka itu akan men-setting nilai yang awalnya itu berubah menjadi nilai berikutnya, di mana ketika awalnya itu 1, maka Q-nya itu menjadi 0. Nah, sedangkan ketika kita R-nya kita berikan nilai 1, itu akan mereset kembali. Jadi yang sebelumnya ini kan 0. Nah, ini diubah kembali menjadi 1. Kemudian untuk nilai komplemennya itu nilai lawannya. Jadi ketika ini 0, ini jadi 1. Ketika ini 1, ini jadi 0. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa kita masukkan juga sebagai tabel kebenaran sebenarnya, karena nilai komplemennya bukan komplemennya. Karena kan Q-nya 1, tapi komplemennya 1 juga. Jadi ini nggak bisa kita masukkan sebenarnya. Seperti itu untuk SF VPOP. Nah, bisa kita tulis di sini SF. Belum dibuktikan rangkaiannya. SF VPOP. Atau bisa juga SRF ya. Nah, SF VPOP pembuatannya seperti ini. Kemudian lanjut berikutnya akan membuat rangkaian DVPOP. Nah, untuk DVPOP ini sebenarnya pengembangan dari SF VPOP, tetapi hanya memiliki satu buah inputan dan sebuah clock. Nah, untuk inputan R-nya itu bagaimana? Inputan R-nya nanti akan diubah, akan menjadi nilai dari inputannya. Jadi nilai lawan dari inputannya menjadi nilai R beserta dengan clock. Nah, clock itu bisa kita bilang sebagai detak jantung manusia ya, di mana itu akan terus berdetak agar angkanya hidup. Nah, jadi untuk clock itu nilainya akan berubah inputannya nanti 1, 0, 1, 0, 1, 0 seperti itu. Langsung saja saya demonstrasikan mungkin. Yang kita butuhkan di sini, kita butuh tambahan clock ya. Nah, bentuknya seperti ini untuk clock. Jadi entah dia nilainya tinggi 1, kemudian nilainya rendah lagi jadi 0, 1, 0 seperti itu.
seperti detak jantung yang mana nanti kan naik turun untuk peredaran darah seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan pertama itu kita buat seperti SLV pop ya. Jadi kita butuh NAND, gelombang logika NAND. Nah, untuk output yang ini dipengaruhi oleh input gelombang logika awalnya. Nah, yang ini sampingnya yang ini ya. Seperti itu pertama. Sedikit. Nah, untuk warnanya bisa langsung kita tambahkan saja. Kemudian, ini enggak langsung kita bikin inputan, tetapi kita berikan NAND lagi, gelombang logika NAND. Nah, baru dari inputan yang ini dia menuju ke SLV pop yang sebelumnya nih, bentuk SLV popnya. Nah, untuk inputan yang ini kita memiliki satu buah inputan saja di yang awal ini. Ini sebagai DV pop, sebagai nilai D-nya. Nah, kemudian, kita membutuhkan not juga lupa. Nah, not ini untuk memberikan pada nilai R. Jadi nilai R itu ada sebuah not dari nilai inputan kita. Karena kan hanya ada satu inputan. Nah, kita masukkan, kemudian kita rotasi biar lebih mudah pembuatannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan clock. Clock ini juga kita hubungkan ke inputan yang ini. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kemudian kalau kita jalankan ya, nah clock ini dia akan terus seperti ini, dia akan nanti nilainya jadi 1, kemudian 0. Nah, kan nilai itu nilainya 1 ya. Kalau kita tuliskan nanti 0, 1, 0, 1, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini nih ketika nilainya 1, 1, untuk yang sebelumnya ya, pada NAND ini kok kita berikan pada rangkaian NAND itu nilai inputan 1, itu dia nggak bisa langsung memberikan output, karena kita nggak tahu nilai inputan sebelumnya. Nah, inputan sebelumnya itu berapa? Oleh karena itu, ketika 1, 1 kita nggak bisa mendefinisikan jika awalnya itu nilainya 1, 1 ya. Nah, karena awalnya 1, 1, jadi nggak bisa didefinisikan kan inputan sebelumnya ini, inputan yang ini kan belum ketahuan nih, karena nggak data sebelumnya kan belum ada kan ini karena inputan awalnya 1, 1. Nah, karena 1, 1, inputan ininya belum ada, kan jadinya nggak bisa dipastikan dong untuk output-nya, karena jika inputan yang ini 0, maka output-nya itu menjadi 1. Jika ini inputannya 1 yang belum ada ini, yang belum ketahuan, output-nya itu menjadi 0. Nah, kan nggak bisa didefinisikan, kecuali kita maunya 0, 0 nih. Nah, ketika 0, 0, dia dapat mendefinisikan ini, karena kan kalau 0, 0, maka ini udah pasti output-nya 1. Kalau ini 0, walaupun ininya belum ada inputan ya. Nah, kalau 0 kan pasti output-nya 1. Nah, baru 1 ini menjadi data inputan berikutnya, seperti itu. Nah, karena itu sangat berpengaruh data sebelumnya untuk data berikutnya, karena data sebelumnya jika misalnya seperti tadi 1, 1 kita settingnya, itu kan kita nggak bisa mendapatkan data sebelumnya kan, untuk output berikutnya. Nah, sedangkan ini kalau 0, 0 kita input awalnya, itu kita dapat membuat untuk menyimpan data awal bahwa inputan yang kedua ini menjadi nilai 1 untuk awalnya, seperti itu. Karena itu untuk awal di setnya itu pada 0, 0 untuk asal VPOP, dan juga angka VPOP lainnya nanti di set awalnya itu 0, 1, 0. Nah, lanjut kembali yang ke rangkaian yang DVPOP ini. Nah, kita tuliskan dulu mungkin di sini ini sebagai D. Nah, ini namanya D. VPOP kita tulis aja, kita singkat. Nah, ini untuk output key, dan yang ini di komponennya, output komponennya. Nah, kita tuliskan. VPOP itu output-nya itu, nah dia ini akan menjadi output untuk nilai key ini nantinya. Jadi ketika D-nya 0, maka key-nya 0, dan karena yang satunya gitu nilai komplement, berarti nilainya pasti 1 kalau ini 0.
Ketika D-nya kita bikinnya 1, maka Q-nya itu menjadi 0, seperti itu. Jadi inputan ini mempengaruhi hasil output-nya nanti sesuai dengan inputan kita. Nah, seperti itu. Untuk jadi kok karena dia berubah-ubah ya nanti 1 nanti 0, jadi kita nggak isi. Dan ini ketika D-nya 1, maka Q-nya 1 dan komplemennya 0. Ini ketika D-nya 0, maka Q-nya 0 dan komplemennya menjadi 1. Seperti itu untuk tabel kebenaran dari D flip-flop. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk D flip-flop itu sendiri juga kita dapat membuatnya lebih mudah lagi menggunakan komponen yang ada untuk D flip-flop ya. Di sini kita bisa mencarinya dengan nama D flip-flop. Flip-flop itu kita tulis saja FF pertama. Nah, di sini ada kita cari flip-flop. Nah, yang ini. Nah, ini D flip-flop ini ya. Ini itu ada rangkaian D flip-flop yang mana dibuat sebelumnya. Jadi kita hanya perlu memberikan inputan dan keluaran saja nantinya. Nah, kita langsung saja kita coba. Nah, kita masukkan sudah register untuk input dan clock. Di sini kemudian di clock. Ini kerjakan. Nah, ini kita set 0 ya. Nah, sama nih. Ini 0, ketika inputannya 0. Yang ininya 1 komponennya. Nah, kemudian kalau kita balik ini jadi 1, ini 1. Nah, berubah. Yang satunya itu di key. Nah, komponennya jadi 0. Seperti itu untuk D flip-flop. Nah, kemudian mungkin kita bisa lanjut di sini ya. Untuk rangkaian JK flip-flop. Nah, untuk JK flip-flop itu menentukan rangkaian NAND 3 inputan. Nah, jadi kita cari NAND yang 3 inputan dulu. Nah, yang ini kita tambahkan. Kemudian untuk memastikannya saja untuk data outputnya kita dapat menggunakan modul JKFF ya. Yang ini mungkin kita pertama bisa kita buat dulu yang JKFF mungkin karena lebih mudah dibuat. Nah, kita langsung masukkan inputnya. Kemudian clock. Lalu 2 ya, yang satu komponen, yang satu nilai aslinya. Sedikit. Nah, kemudian kita buat pertama pastinya karena ini lanjutan dari SR flip-flop, jadi kita buat lagi rangkaian SR flip-flopnya. Ini inputan ini, kemudian ini dari output yang O10-nya. Kemudian di sini output akhir. Kemudian kita menggunakan NAND yang 3 inputan. Mungkin satu minggu. Bukan, dan di sini kita berikan ya clock-nya. Kemudian input yang J-nya. Kemudian ini input untuk output-nya. Kemudian bisa kita tuliskan dulu mungkinnya di sini untuk penjelasannya ini J untuk lengkapnya. Di sini kita tulis saja mungkin JK flip-flop. Ya. Nah, ini
Nah, ketika coba dijalankan untuk yang ini dia ada ekuivalen output-nya nih. Itu kenapa? Karena kan inputan yang ini satu ini dipengaruhi oleh output akhirnya kan. Nah, untuk di sini nggak ada masalah untuk logikaman yang paling awalnya untuk U12 dan U13-nya. Karena dia akan masukkan output satu-satu ketika kita setting awal 00 ya. Karena kan dia kalau KNN itu ketika satu semua barulah output-nya itu bernilai 0. Ketika ada inputan 0, sudah pasti output-nya 1, seperti itu. Nah, barulah ketika masuk ke yang bagian dari SFP prop ini, di mana U10 dan U11, karena inputannya hanya 1, bahasa dari sini keduanya. Nah, output-nya itu nggak bisa ditentuin nih. Karena kan ini belum ada data inputannya ya. Untuk awalnya nggak ada data inputan awal, nggak ada inputannya. Nah, oleh karena itu, dia nggak tahu pasti output-nya itu akan jadi 1 atau 0, karena ini inputannya satunya 1. Nah, jadi ada 2 kemungkinan untuk output, nggak bisa pasti jawabannya kan. Yang satunya ketika inputan ini ternyata 0, output-nya menjadi 1. Nah, kalau ini 1, output-nya menjadi 0. Nah, oleh karena itu nggak bisa ditentukan. Nah, semisalnya kita buat menjadi satu-satu untuk awalnya. Tetap nggak bisa didefinisikan ya. Nah, kalau satu-satu nih, dia jadinya ketika clock-nya itu benar 0, nah dia akan baru ada output-nya. Ketika 1, nah nggak bisa didefinisikan juga malah di sininya. Nah, karena itu sebenarnya saya telah mencoba ya untuk mengatasinya itu bagaimana. Jadinya untuk inputan yang ini itu tidak dipengaruhi oleh output akhir, tetapi output dari U12 dan U13-nya. Jadi ini dihubungkannya ke ke U13. Nah, kemudian inputan ini dipengaruhi oleh U12-nya. Jadi saya coba mencari bagaimana cara mengatasinya, dan saya menemukan caranya seperti ini untuk gerbang logikanya ya, cara pembuatannya. Sedangkan untuk berdasarkan modul itu seperti ini dijelaskannya untuk cara pembuatan rangkaiannya. Jadi output yang ini inputan yang ini dari NAND yang 3 ini dipengaruhi oleh output akhir. Begitupun ketika saya mencari di Google ya. Jadi sama untuk bentuk rangkaiannya dengan berdasarkan modul yang ada. Dan di sini ada yang menggunakan N. Saya tak mencobanya, dan untuk menggunakan N itu outputnya nggak stabil. Karena entah dia nilainya dapat berubah-ubah. Karena itu saya membuatnya seperti ini agar lebih stabil, jadi bisa coba dijalankan. Untuk rangkaian ini juga sebenarnya nggak boleh inputan awalnya itu satu-satu, harus 00 dulu untuk settingan awalnya agar dapat berjalan. Kalau enggak, dia akan jadi rangkaiannya. Oke, karena tadi udah ya, jadi clock-nya harus dicopot dulu yang nggak bisa dihubungkan. Masalahnya ya tadi, jadi ini semuanya harus dicopot dan kita pasang ulang clock-nya. Ini kita hubungkan ke sini lagi. Dan ini clock-nya ke sini. Kemudian, nah, dia baru bisa. Nah, ini untuk awal mungkin ketika 00 seperti ini nggak dapat ini, tapi ketika kita bikin yang 1, nah dia baru bisa dijalankan. Sedangkan untuk yang sebelumnya itu mau dibikin yang 11, 10 itu nggak bisa berjalan. Nah, ketika kita bikin yang 1 di sini, nah untuk jika pivot itu outputnya itu sesuai dengan bagian yang kita inputkan. Jadi ketika di input J, maka key-nya 1. Untuk yang menggunakan ini juga sama ya, teknik model IC-nya. Nah, ketika satunya di J, maka output key-nya 1. Nah, kemudian ketika di key nilai satunya, nah dia akan berubah output yang satunya itu di komplement ketika dika ya, bukan di key. Ketika inputan dikanya itu 1. Nah, kemudian ketika di J,
itu output-nya yang menjadi satu itu DQ. Gitu. Nah, ketika satu-satu sama, tidak bisa didefinisikan. Nah, tuh. Jadi ketika satu-satu, ini satu-satu untuk yang atas, nah ini untuk yang bawah L ya. Nah, sedangkan untuk angka yang satunya ini, itu akan output-nya berubah-ubah, nggak bisa didefinisikan nanti di key, nanti di key komponen, tergantung dari clock-nya. Karena itu, jadi bisa kita tuliskan untuk di tabel kebenarannya ya, jika satu-satu ini nggak bisa kita definisikan, dan ketika 0, 0 juga sebenarnya, nah untuk 0, 0 ini kita nggak bisa definisikan juga karena dia tergantung output akhirnya kalau 0, 0. Nah, sama kan? Tergantung output akhirnya nih. Jadi ketika satunya di sini, nah kemudian kita ubah jadi 0. Nah, dia nanti tetap di sini ketika outputnya di J, inputnya di J, maka Q-nya yang 1 kan. Ketika kita kembalikan ke mana, maka tetap di Q-nya yang 1. Nah, jadi untuk yang ini juga nggak bisa kita definisikan untuk awal 0-0-nya. Ya, jadi kita hanya dapat mendefinisikan 1 ketika J-nya saja 1 atau K-nya saja 1. Jadi 1, 0. Kemudian untuk J-nya 0, Q-nya 0, dan komponen yang benar 1. Ketika K-nya 1 ya. Ketika J 1, karena itu Q-nya yang benar 1, komponennya nilainya 0, dan ketika J-nya 0, K-nya 1, maka Q-nya 0 dan komponennya benar 1. Seperti itu untuk rangkaian SF flip-flop, D flip-flop, dan JK flip-flop. Di mana penggunaannya itu seperti sebuah rangkaian sekuensial pada umumnya, yang mana untuk output-nya atau powernya itu dipengaruhi oleh data inputan sebelumnya. Karena itu, rangkaian flip-flop ini berguna sebagai memori, biasanya digunakan sebagai memori, dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.